Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Itu harapan saya. Salam untuk seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Kita bicara lagi soal Timnas U23. Ya, kalau kemarin Timnas U23 untuk persiapan menghadapi Piala AFF. Ya, di mana kita menjadi tuan rumah. Ya, akan bermain di GBK dan Stadion Patriot. Ini akan dipimpin oleh Gerald van den Berg untuk Piala AFF tentunya atau ASEAN Cup pada bulan Juli akan datang. Sekarang kita bicara tentang persiapan. Setelah dari AFF itu kan menuju ke AFC Cup atau ASEAN Cup. Nah, Piala Asia ini akan berlangsung untuk kualifikasi pada bulan September. Jadi Indonesia itu setelah masuk 4 besar hampir ke Olimpiade di Qatar pada tahun yang lalu itu, ya kita sudah langsung mendapat jatah pot 1. Ini kan sejarah buat kita. Jadi di pot 1 itu tidak mudah. Di drawing itu. Jadi ada 11 tim yang berada di sana. Dan kita bisa kemungkinan besar menjadi tuan rumah. Karena PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai ketua sedang mengajukan jadi bahwa Indonesia menjadi tuan rumah. Ya, siapa tahu itu akan ditentukan pada akhir bulan ini. Siapa yang akan menjadi tuan rumah. Karena ada 11 tuan rumah. Yang nantinya, nah itu akan dibagi. Ada yang satu grup itu 4 tim. Ada yang satu grup itu 5 tim. Yang ada nantinya. Nah, tuan rumah Indonesia itu sudah diajukan, tinggal dipilih oleh AFC apakah kita menjadi tuan rumah. Dan saya pikir sebagai unggulan masuk drawing di pot 1, kemungkinan besar kita akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, Stadion Gelora Delta Sidoarjo itu di Jawa Timur sana itu akan dipakai nantinya untuk pagelaran di kualifikasi Piala Asia U23. Ya, kalau kita memang resmi menjadi tuan rumah, dan itu sudah ditetapkan. Jadi ada pembagian, jadi bergeser kalau Piala AFF itu kan di Jakarta dan Bekasi, sekarang bergeser ke Sidoarjo. Ya, jadi semoga kita berharap kita sebagai tuan rumah. Nah, undian pembagian grup teman-teman itu akan berlangsung pada bulan Juni yang akan datang. Ya, kita berada grup dengan siapa-siapa itu akan diundi. Nantinya mungkin di markas di Kuala Lumpur oleh AFC untuk U23 kita ini. Nah, U23 tetap akan dipegang oleh pelatih Gerald van Berg. Nah, di pot 1 ya teman-teman, ya kita akan ada bersama dengan Jepang, ada Uzbekistan tentunya, ada Irak yang mengalahkan kita dalam perebutan tempat ketiga dan keempat sebelumnya, sehingga Rizky Ridho dan kawan-kawan kita gagal untuk bisa langsung lolos ke Olimpiade di Paris saat itu, dan kita kalah lawan Gini dalam playoff ya di Paris. Nah, selain Jepang, Uzbekistan dan Irak, ya tentunya Indonesia ada di sana, ada juga Arab Saudi, Korea Selatan, ikut Tajikistan, ada Kuwait, ada Cina, ada Vietnam, dan Qatar. Itu yang semua masuk di pot 1 nantinya. Jadi ini tidak akan ketemu karena semua berada. Nanti yang 11 ini, yang saya sebut tadi, itu akan dibagi semua sebagai unggulan-unggulan di semua grup. Ya, kita tidak tahu kita ada di grup berapa, di antara 1 sampai grup 11. Karena persyaratan ketentuan, regulasi yang ada teman-teman, itu juara-juara grup saja yang langsung lolos. Jadi ada 11 juara grup itu langsung lolos. Keputaran final ya akan berlangsung di Arab Saudi. Nah, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah itu pada tahun 2026. Tepatnya tanggal 7 sampai tanggal 25 kalau nggak salah. Ya, itu untuk berlangsung di Arab Saudi bulan Januari 2026 pokoknya. Di bulan Januari itu. Jadi kita berharap tim kita bisa lolos ke putaran final. Sama seperti pada edisi yang lalu kan, ketika tim kita masih dipegang oleh STY dan kita mendapatkan jatah bahkan membuat kejutan besar, mengalahkan Korea Selatan di perempat final dan kita bisa lolos ya setelah menang adu penalti lawan Korsel, tapi kita kalah lawan Uzbek kemudian di semifinal dan perebutan tempat ketiga keempat kalah lawan Irak. Semoga kita bisa mengulangi apa yang kita lakukan pada Yasin Hapner dan kawan-kawan pada edisi yang lalu, kita bisa lolos putaran final, kita bisa melaju juga sampai ke semifinal dan berharap kita bisa ke tentunya ada harapan untuk Olimpiade. Oke. Nah, di pot 2 teman-teman, saya akan bacakan. Itu ada Australia, Yordania, Thailand, Malaysia, Uni Emirat Arab, ada Kyrgyzstan, ada Oman, Yaman, Turkmenistan ya. Dan Kyrgyzstan tentunya sini. Jadi itu pemain-pemain termasuk Iran ya yang ada di grup pot 2. Dan di pot 3 ada Bahrain, Suria, Filipina, Singapura, Lebanon, Timur Leste, Laos, ada India ya, ada Myanmar, ada Hong Kong dan Cina Taipei. Itu di pot 3. Sementara di pot 4 itu ada Brunei Darussalam, ada Guam, ada Pakistan, Bangladesh, ada Makau, ada Nepal, Sri Lanka, Bhutan, dan Mongolia. Nah, di
pot 2, pot 3, dan pot 4 ini yang menjadi calon lawan kita. Ya bisa saja kita ketemu misalnya dengan ada di pot 2 situ ada Uni Emirat Arab, ada Iran, ada Turkmenistan, ada Yaman, ya, Oman, Kirgistan, Kamboja, termasuk Malaysia, Australia, Yordania, dan Thailand. Bisa saja salah satu yang akan menjadi lawan kita di grup yang sama. Bisa saja kita nanti ketemu dengan Lebanon atau India, bahkan dengan Timur Leste atau Filipina, Myanmar, atau Cina Taipei atau Hong Kong, ya Singapura, ya kita bisa ketemu itu dalam satu grup. Dan di pot 4 kita bisa ketemu dengan Brunei Darussalam misalnya, atau Macau, Guam, Nepal, Sri Lanka, ya, atau Bhutan, Mongolia, ya Bangladesh, ya Pakistan. Itu bisa menjadi lawan-lawan kita kalau dalam pembagian grup. Kalau di undian mereka masuk dengan grup dengan kita. Nah, siapa-siapa pemain yang akan terpilih? Tentunya Vandenberg yang punya pilihan utama di sini. Dengan Justin Hubner kemungkinan besar masuk. Rafael Struijk akan masuk. Ivar Jenner juga akan masuk. Marcelino Ferdinand ikut di dalamnya. Bukan tidak mungkin Jens Raven juga masuk, ya akan dipanggil. Tim Hypens, Dion Marks, 2 pemain belakang yang bisa berada di dalam squad ini. Yang kita bicara pemain-pemain abroad yang akan bisa dipanggil. Dengan kemungkinan lain yang bisa masuk jika Miliano Yonatan jadi ya dinaturalisasi atau dia menjadi warga negara Indonesia, diambil sumpah, ya dia bisa bermain di tim U23. Miliano Yonatan, termasuk dengan Christian Goyer, ya pinjaman dari Ajax, sekarang ada di PEC Zwolle. Nah, kalau Miliano Yonatan kan bermain di Utrecht. Jadi kalau 2 pemain ini tersedia, ya bisa masuk. Elkan Baggett misalnya, masih memungkinkan untuk bisa memperkuat tim U23 kita. Jadi sebenarnya kuat tim U23 kita. Nah, di lini depan masih ada Mauro Silstra, masih 20 tahun, sama seperti Miliano Yonatan, Tristan Goyer. Kalau mereka semua ya ini berjalan dengan mulus dan sampai pada pengambilan sumpah, ya sangat kuat. Dan bahkan tim kita bukan tidak mungkin difavoritkan bisa menjadi juara, bahkan kalau nama-nama ini bisa ada di dalam. Karena kan termasuk ada Marcelino, kita akan lihat pemain-pemain dari Indonesia juga akan ada banyak. Donitri akan ikut dalam, ya, kemudian ada Muhammad Ferrari yang bisa bermain, banyak lah. Victor Detan tentunya, Kadek Arel, ini pemain-pemain yang bagus-bagus semua kalau bicara di dalam. Bukan tidak mungkin Ronaldo Kuate juga akan ikut bisa dipanggil. Wilber Yildirim yang bermain di timnas U20, ya pemain Sao Paulo ini, kelahiran Indonesia. Wilber bisa dipanggil untuk masuk di dalam skuad. Jadi memang tim kita ini oke, ya sangat-sangat baik. Namun masalahnya teman-teman, ini ada masalah. Karena pertandingan di bulan September itu juga sedang padat-padatnya kompetisi di Eropa, ini menjadi tanda tanya, apakah klubnya akan mengizinkan nama-nama yang saya sebut tadi, pemain abroad yang bermain di luar itu, termasuk Justin Hubner, Ivar, ya Rafael kan ada di Brisbane, ya, atau Marcelino sekalipun ya akan ada, atau Miliano, Tristan, Mauro Silstra misalnya, tim Hypens, Dion Marks, klubnya akan mengizinkan, itu kan yang susah, harus ada lobby-lobby. Kalau pada edisi yang lalu Pak Erik itu melakukan lobby-lobby sehingga diizinkan oleh klub. Nah, ini harus butuh kerja keras lagi. Ada lobby-lobby tingkat tinggi. Karena dengan kompetisi yang lagi bergulir di Eropa, ini berat juga. Ya kecuali pihak klub memahami, mengerti dengan ada lobby-lobby khusus dari PSSI dalam hal ini Pak Ketua Umumnya. Mungkin mereka bisa saja dilepas. Nah, itu yang menjadi masalah, kesulitan ya sekarang, ya juga akan dipikirkan oleh Gerald Vandenberg dan tim kepelatihan dia untuk bisa mengambil pemain-pemain ini. Makanya saya bilang tadi, kalau mereka semua dilepas, kita sangat kuat. Itu saya bilang, untuk menuju ke semifinal, mengulangi pada edisi yang lalu, itu sangat terbuka. Ya bahkan di awal saya bilang kan bukan tidak mungkin bisa menjadi juara. Ya, tapi itu kan hanya bonus ya. Tapi kita harus bisa melihat ya komposisi pemain kita dulu. Apakah mereka bisa berkumpul semua? Kalau cuma 1-2 yang masuk, agak berat memang. Ya kita berharap yang terbaik tentunya. Ya untuk tim U23 kita ini. Karena semua bagus-bagus saya pikir yang akan memperkuat tim asuhan Gerald Vandenberg ini. Berada di pool manapun, ya kita selalu siap. Apalagi kalau kita menjadi tuan rumah. Artinya 1 tiket kita bisa dapatkan untuk bisa menjadi juara grup. Karena selain juara grup 11, total ada 16 tim. Nah 5 itu dari mana? Ya, 5 itu akan diambil dengan 5 runner-up terbaik untuk bergabung. Jadi dari semua grup ini akan dilihat 5 runner-up terbaik, ya akan muncul, kemudian akan melengkapi 11
tim yang sudah menjadi juara grup. Nah, itu yang kita akan tunggu nantinya untuk sampai di bulan Januari. Tapi yang paling menegangkan, kita di grup mana itu akan pada bulan Juni. Drawingnya akan berlangsung Indonesia di grup mana. Nah, oke teman-teman, semua yang terbaik tentunya yang kita berharap dengan tim U23 kita untuk Asian Cup ya. Kalau bulan Juni ASEAN Cup itu Piala AFF. Sekarang di bawah AFC. Nanti juga ada SEA Games U23 juga. Ini akan dipikirkan nantinya oleh PSSI apakah masih tetap dengan menunjuk Gerald Van den Berg atau dengan pelatih lain. Nanti kita bahas di konten berikutnya. Sampai di sini dulu kita bicara dengan U23. Ya teman-teman, dengan saya Bung Ropan. Ciao.